Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan masih semangat ya. Kembali lagi bersama Kak Arifa di sini yang akan membersamai adik-adik untuk persiapan TKA khususnya di mata pelajaran pilihan yaitu biologi. Masih dengan program yang sama, program Smart School, Generasi Smart, berkarakter cerdas Kid. Nah, baik adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Rifat. Tentu saja hari ini kita akan membahas materi mengenai biologi. Nah, hari ini apa yang akan Kakak bahas di sini? Ini adalah salah satu materi yang sangat menarik. Oke, adik-adik di sini Kakak akan membahas materi terkait dengan enzim. Oke, untuk enzim sendiri Kakak akan bagi menjadi dua bagian. Kita bahasnya bagian pertama dulu dari enzim. Nah, di sini Kakak akan memperlihatkan apa saja yang akan Kakak bahas. Oke, baik. Di sini topik apa saja? Yang pertama, kita akan membahas struktur dari enzim itu sendiri. Kemudian ada sifat enzim dan yang ketiga ada klasifikasi dari enzim atau pengelompokan dari enzim. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk di topik utama yang akan kita bahas hari ini, adik-adik tahu tidak enzim itu sebenarnya apa sih? Apa yang dimaksud dengan enzim? Jadi kalau misalnya adik-adik nih konsumsi yang namanya nasi putih ya, pernah tidak adik-adik merasa bahwa nasi putih yang kita konsumsi, kita masukkan ke dalam mulut kita, itu rasanya hambar. Tapi semakin kita kunyah, kok bisa ya menimbulkan rasa manis. Seperti ada rasa gula di dalamnya. Nah, seperti itu ada yang dimaksud dengan pekerja ajaib. Ada yang berperan sebagai pekerja ajaib. Yang dimana nasi yang awalnya kita konsumsi berupa nasi putih, itu merupakan karbohidrat yang sifatnya kompleks. Nah, setelah kita kunyah, itu berubah menjadi timbul rasa manis. Itu karena ada pekerja ajaib yang mengubah rasa hambar tersebut menjadi rasa manis. Nah, siapakah pekerja ajaib tersebut? Itulah yang dimaksud dengan enzim. Jadi enzim ini sangat berperan untuk membantu mempercepat reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita. Nah, enzim itu kenapa bisa mempercepat reaksi kimia, tapi dia sifatnya itu tidak ikut bereaksi. Jadi bayangkan saja adik-adik, di dalam tubuh kita itu di setiap detiknya terjadi jutaan reaksi kimia di dalam sel kita. Nah, kalau tidak ada enzim yang mempercepat reaksi tersebut, itu prosesnya akan sangat lama. Bisa sampai bertahun-tahun ya kalau tidak ada enzim. Jadi enzim ini sangat berperan besar di dalam proses metabolisme yang akan terjadi di dalam tubuh kita. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama mengenai struktur dari enzim itu sendiri. Tadi adik-adik sudah tahu enzim itu apa. Nah, di sini kita masuk di strukturnya. Jadi enzim itu sama dengan protein. Jadi enzim dikatakan senyawa protein yang fungsi utamanya untuk mempercepat laju reaksi kimia yang terjadi pada proses metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat di sini, adik-adik bisa melihat gambarnya. Untuk struktur dari protein itu sendiri nantinya ada 4 jenis struktur yang terbentuk. Yang pertama, struktur primer. Di sini adik-adik bisa melihat ada struktur primer yang bentuknya itu menyerupai garis lurus. Jadi dia bentuknya itu linear, memanjang seperti ini. Ini adalah struktur primer dari sebuah enzim atau protein. Jadi senyawa protein ya. Kemudian yang kedua ada yang dikatakan struktur sekunder. Nah, di struktur sekunder ini nanti terdapat lipatan. Terdapat lipatan dari rantai heliksnya. Bisa alpha helix atau beta sheets-nya. Di sini ada alpha helix, kemudian ada beta sheets-nya. Itu struktur yang sekunder. Jadi dia sudah terbentuk lipatan, tapi lipatannya masih sederhana. Nah, untuk bentuk yang ketiga ada struktur tersier.
di sini dia sudah membentuk model 3 dimensi ya. Jadi membentuk model 3 dimensi yang nantinya mempunyai sisi aktif. Itu bentuk ketiga dari struktur enzim itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada yang dikatakan sebagai struktur kuarter atau kuartener. Nah, di sini sudah terdiri dari beberapa subunit dari penyusunnya yaitu polipeptida. Jadi di sini sudah lebih kompleks. Nah, ini. Jadi dia urutannya atau bentuknya itu sudah sangat kompleks. Nah, itu struktur yang sifatnya kuartener. Itu adalah struktur utama dari enzim itu sendiri atau protein itu sendiri. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan melihat bagian yang kedua dari struktur enzim. Itu kita akan melihat bagaimana bentuk atau bagian utama dari adanya sebuah enzim. Nah, kita akan melihat di sini kakak akan memperlihatkan gambarnya. Untuk enzim itu sendiri, nanti dia mempunyai yang namanya sisi aktif. Kalau kita lihat berdasarkan gambarnya, sisi aktifnya ada di sini. Nah, ini sisi aktif dari enzim. Kemudian, selain sisi aktif, enzim juga mempunyai sisi allosterik. Jadi, selain sisi aktif dari enzim itu. Ada sisi allosterik di sini. Nah, sama ya, ini gambarnya. Kemudian, yang ketiga, bagian utama dari enzim yang harus ada di dalam enzim, itu mempunyai yang namanya sisi pengikat untuk tempat berikatannya kofaktor. Nah, nanti untuk sisi pengikat ini bisa berada di bagian sisi aktif atau di pinggir dari sisi aktif atau di bagian dinding dari sisi aktif itu. Nah, ini bisa berupa ini sifatnya non protein, bisa berupa anorganik maupun bersifat organik nantinya. Kita akan melihat sebentar. Nah, di sini untuk aktif site-nya atau sisi aktif, disinilah tempat melekatnya si substrat nantinya yang akan direaksi, yang akan melakukan reaksi kimia. Nanti substratnya melekat di sini, kemudian ini kofaktornya akan melekat di sisi allosteriknya. Jadi ini sebagai aktivator. Jadi enzim itu harus diaktifkan terlebih dahulu, nanti pada saat melekat itu baru boleh terjadi yang namanya reaksi. Nanti akan menghasilkan sebuah produk. Setelah enzim itu aktif dan substrat itu melekat pada sisi aktifnya enzim. Nah, seperti itu ya untuk bagian utama dari sebuah enzim. Nah, selanjutnya kakak akan memperlihatkan untuk komponen utama penyusun dari enzim. Kalau tadi kita sudah melihat bagian-bagian dari strukturnya enzim, nah sekarang komponen utama yang menjadi penyusun sebuah enzim. Jadi enzim itu mempunyai 3 penyusun utama. Yang pertama ada apoenzim, kemudian yang kedua ada kofaktor, dan yang ketiga disebutnya holoenzim. Nah, di sini apoenzim itu adalah bagian yang merupakan atau berupa protein. Jadi apoenzim itu sifatnya protein. Kemudian dia di sini ini adalah bagian apoenzim. Ini adalah satu enzim. Ini hanya bagian apoenzimnya saja. Ini sifatnya dia berupa protein. Tapi kalau apoenzim ini berdiri sendiri, dia tidak aktif. Dia sifatnya tidak aktif, tidak akan aktif dan tidak bisa melakukan atau membantu reaksi kimia tersebut. Sedangkan ada kofaktor. Nah, kofaktor ini komponen yang sifatnya bukan protein. Di sini ini bukan protein. Jadi ada yang berupa protein, ada yang non protein atau bukan protein. Nah, itu adalah si kofaktor, disebutnya kofaktor. Kofaktor nanti ada 2, ada yang sifatnya organik, ada sifatnya anorganik atau non-organik. Itu sifat dari kofaktor. Nah, ini berfungsi untuk mengaktifasi si enzim tadi. Kemudian yang terakhir bagiannya atau komponen penyusun enzim itu ada holoenzim. Nah, holoenzim ini yang mana? Ini adalah sudah menjadi bentuk aktif. Jadi ini sudah digabung
tadi bagian yang berupa protein nanti ditempeli atau melekat si kofaktor. Kofaktor yang berupa organik maupun anorganik di sini nanti melekat di sisi aktifnya enzim, kemudian nanti substratnya juga akan melekat di sisi aktifnya enzim. Nah, terbentuklah yang namanya holoenzim. Jadi holoenzim itu bisa kita katakan bahwa apoenzim ditambahkan dengan kofaktor barulah membentuk holoenzim. Inilah enzim yang sudah aktif dan bisa melakukan proses percepatan reaksi kimia. Nah, seperti itu ya adik-adik untuk komponen penyusun dari sebuah enzim. Nah, selanjutnya kita akan melihat masih mengenai struktur enzim, tapi di sini ada jenis-jenis atau macam-macam dari kofaktor yang ada pada holoenzim. Tadi kakak sudah singgung sedikit, ada yang sifatnya anorganik, ada sifatnya organik. Nah, apa saja untuk ion organik? Ini adalah ion yang fungsinya untuk menstabilkan atau ikut berperan dalam suatu reaksi katalis pada saat enzim itu bekerja. Nah, contohnya apa? Di sini contohnya misalnya ada magnesium, kemudian ada seng atau dari zinc, kemudian ada Fe atau besi. Nah, ini adalah salah satu contoh ion-ion anorganik yang membantu proses di dalam kerjanya enzim. Kemudian yang kedua ada koenzim. Nah, koenzim ini sudah masuk, ini sifatnya organik. Jadi koenzim ini apa? Ini molekul organik. Di sini ada ya, molekul organik tapi dia sifatnya non protein atau bukan merupakan protein. Nah, ini biasanya contohnya itu turunan dari vitamin. Misalnya NAD+, FAD+, atau koenzim A. Itu adalah contoh organik. Nah, kemudian organik yang lain ini ada yang disebut dengan kelompok prostetik. Jadi ini jenis kofaktor yang juga masuk ke kategori sifatnya organik. Jadi dia sifatnya organik karena dia terikat kuat dan dia merupakan organik yang sifatnya kompleks dan permanen pada enzim. Nah, contohnya itu heme atau ini zat besi ya. Zat besi yang ada pada sitokrom oksidase. Nah, ini adalah macam-macam kofaktor yang bisa terdapat pada holoenzim atau satu enzim. Nah, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat sifat-sifat dari enzim. Sifat apa sih yang dimiliki oleh enzim itu sendiri? Yang pertama, enzim itu berfungsi atau sifat utamanya sebagai biokatalisator. Artinya biokatalisator ini mempercepat suatu reaksi kimia. Mempercepat reaksi kimia dengan cara apa? Dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi itu apa? Ini adalah energi minimum yang dibutuhkan oleh enzim untuk bisa melakukan percepatan reaksi kimia atau bisa bekerja lah seperti itu. Nah, sifat yang kedua, enzim ini bekerja secara spesifik. Jadi sifatnya dia kerjanya secara spesifik. Jadi tadi enzim memiliki sisi aktif. Sisi aktif enzim itu hanya bisa mengenali substrat tertentu. Nah, ada enzim yang sifatnya absolut, artinya hanya satu jenis substrat, atau ada juga yang sifatnya relatif. Ini bisa beberapa, tapi yang strukturnya itu mirip. Beberapa jenis substrat. Jadi satu enzim itu bisa mengkatalis beberapa jenis substrat. Kalau dia sifatnya absolut itu hanya mentok satu saja. Jadi ibaratnya itu seperti gembok harus ketemu dengan kuncinya yang sesuai. Baru bisa bekerja. Nah, seperti itu sifat enzim yang spesifik. Kemudian yang ketiga, enzim itu dia mempercepat reaksi
dia sebagai biokatalisator, akan tetapi enzim tidak ikut berubah menjadi suatu produk. Jadi dia hanya mempercepat, tapi tidak ikut di dalamnya bereaksi menjadi produk. Nah, pada saat reaksi selesai, enzim akan kembali ke bentuknya yang semula. Jadi nanti ini memberikan sifat yang keempat dari enzim, bahwa enzim itu dapat dipakai berkali-kali. Kenapa? Karena tadi enzimnya tidak ikut bereaksi menjadi produk. Jadi dia kembali ke bentuk semula, sehingga enzim ini dapat digunakan berkali-kali. Sehingga enzim itu sangat efisien, bahkan jika jumlah enzimnya itu kecil. Nah, itu sifat yang keempat. Terus sifat yang kelima, di sini kita bisa melihat enzim itu dapat terlibat dalam reaksi bolak-balik, artinya reversible. Kalau dia bisa dari produk dari substrat ditambah dengan enzim kemudian menjadi produk, begitu pula sebaliknya, bisa dikatalisis dengan reaksi maju mundur atau sifatnya reversible. Nah, seperti itu. Itu adalah 5 sifat yang dimiliki oleh enzim dalam bekerja. Baik, selanjutnya kita akan melihat faktor yang mempengaruhi sifat enzim. Tadi kita sudah melihat sifatnya. Nah, ternyata ada faktor yang bisa mempengaruhi sifat tersebut. Apa itu? Yang pertama, ini bisa dipengaruhi oleh yang namanya suhu. Jadi, enzim itu bersifat termolabil. Termolabil artinya sangat dipengaruhi oleh suhu. Nah, kalau dia suhunya terlalu tinggi, ini akan menyebabkan enzim tersebut mengalami yang namanya denaturasi atau rusak, nggak bisa digunakan lagi kalau dia sudah rusak atau pecah. Nah, itu sifatnya enzim. Jadi normalnya pada manusia itu sekitar 37 derajat Celcius. Nah, kalau di atas suhu tersebut, enzim itu sudah bisa mengalami kerusakan atau denaturasi. Kemudian faktor yang kedua yang sangat mempengaruhi itu ada pH. Jadi setiap enzim itu punya pH optimum. Nah, contohnya di sini kita melihat ada enzim pepsin itu bekerja optimalnya pada pH asam. Kalau amilase itu pH netral. Kemudian yang ketiga, konsentrasi substrat ini juga sangat berpengaruh pada kerja enzim. Semakin tinggi konsentrasi substrat, laju reaksi akan meningkat sampai mencapai yang namanya titik jenuh. Gitu. Nah, untuk yang keempat, yang menjadi faktor yang bisa mempengaruhi kinerja enzim itu ada inhibitor atau disebutnya penghambat. Nah, ini ada yang bersifat kompetitif, jadi dia bersaing dengan substrat untuk melekat di sisi aktif. Dan ada yang sifatnya non-kompetitif. Kalau kompetitif itu harus melekat di sisi aktif. Kalau non-kompetitif, dia tidak melekat di sisi aktif. Gitu. Keduanya sama-sama menghambat kerja enzim. Nah, selanjutnya akan ada klasifikasi enzim. Ini terkait dengan tata nama enzim. Jadi, enzim itu untuk penamaan enzim, umumnya enzim itu kita akan menemui dengan akhiran ase. Jadi contohnya lipase, di sini ada enzim lipase memecah lipid menjadi asam, lemak, dan gliserol. Kemudian yang kedua berdasarkan reaksi yang dikatalis. Nanti ada oksidoreduktase, kita akan bahas di slide selanjutnya. Contohnya lagi di sini ada amilase. Nah, penamaannya ini misalnya amilase ini untuk mengubah amilom. Nah, jadi penamaannya itu dari kata substratnya terus ditambahkan dengan kata ase. Nah, ciri khasnya seperti itu. Jadi jenisnya lebih spesifik nanti. Kemudian tata nama tradisional ini yang masih tradisional itu ada enzim pepsin yang ada pada lambung, kemudian tripsin pada usus. Kemudian ada hidrogen peroksida, ini dikatalis oleh enzim katalase. Oke, baik. Ini untuk tata nama enzim. Selanjutnya kita akan melihat klasifikasi enzim menurut IUBMB.
Jadi International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Di sini ada 6 kelas yang menjadi pembagian dari kelompok ini. Ada yang pertama untuk reaksi oksidoreduktase. Ini untuk reaksi redoks. Nah, contohnya ada dehidrogenase, ada oksidase. Kemudian ada transferase. Transfer, dari kata transfer ini artinya memindahkan gugus fungsional dari satu molekul ke molekul yang lain. Contohnya aminotransferase. Ada kata transferase. Kemudian yang ketiga hidrolase, ini mengkatalisis pemutusan ikatan dengan penambahan air. Jadi ikatannya diputuskan tapi dengan penambahan air. Contohnya ada lipase, ada protease. Itu untuk 3 kelas pertama. Kemudian selanjutnya ini ada lipase. Lipase di sini mengkatalisis pemutusan juga tapi tidak menggunakan air atau tanpa air. Sehingga dia akan menghasilkan ikatan rangkap. Contohnya di sini ada dekarboksilase. Terus selanjutnya ada isomerase, ini mengubah suatu molekul. Kata kuncinya adalah mengubah suatu molekul menjadi isomer lain, jadi menjadi bentuk yang lain. Contohnya fosfoglukoisomerase. Yang ini ya. Nah, terus yang terakhir, kelas terakhir itu ada ligase. Jadi ligase itu untuk menggabungkan, ibaratnya kayak lem ya, ligase itu menggabungkan 2 molekul dengan energi dari ATP. Contohnya ada DNA ligase. Nah, itu untuk pembagian 6 kelas berdasarkan IUBMB. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal terkait dengan enzim tadi. Contoh soal yang pertama. Di sini kakak bacakan, dalam sebuah eksperimen uji makanan, seorang siswa memasukkan enzim amilase. Jadi enzim amilase ini terdapat di air liur. Enzim amilase. Nah, ke dalam 3 tabung reaksi berbeda, tabung A berisi larutan amilum, tabung B berisi larutan putih telur, tabung C berisi minyak goreng atau lipid. Nah, setelah diinkubasi, hidrolisis molekul hanya terjadi pada tabung A, sedangkan tabung B dan C tidak menunjukkan perubahan kimia apapun. Karakteristik atau sifat enzim apakah yang paling tepat dari hasil eksperimen tersebut? Jadi yang pertama kita baca, karena tadi yang dikatakan ada 3 tabung, A, B, C. Nah, di sini di tabung A itu ada amilum. Kemudian yang B itu putih telur. Putih telur, yang C itu lipid atau minyak. Nah, ternyata yang berubah dengan penambahan enzim ini hanya amilum. Ini berubah, terjadi reaksi. Sehingga yang lainnya ini tanpa reaksi. Nah, apa yang paling tepat untuk pernyataan tersebut atau dari percobaan tersebut? Nah, kita baca opsinya. Enzim bekerja secara spesifik. Nah, ini ciri enzim yang benar atau sifat enzim. Ini benar. Enzim dapat dihambat oleh inhibitor kompetitif. Nah, di sini tidak ada redaksi yang mengatakan ada inhibitor yang menjadi penghalang. Kemudian enzim bekerja secara 2 arah, ini juga benar. Dari sifat enzim ya, kita melihat dulu sifat enzim. Kemudian enzim merupakan biokatalisator yang menurunkan energi aktivasi. Ini semua adalah sifat enzim. Aktivitas enzim sangat dipengaruhi oleh perubahan suhu lingkungan. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap suhu. Tetapi kita kembali ke intinya, yang digunakan adalah enzim amilase. Artinya enzim amilase ini hanya untuk mengubah amilum. Tadi ini penambahan kata ase untuk enzim. Amil ini berasal dari substratnya yaitu amilum. Sehingga sifat enzim yang ada di sini itu enzim bekerja secara spesifik. Jadi jawaban yang benar adalah di opsi A. Seperti itu. Nah, kakak kasih contoh soal yang kedua yang menjadi contoh soal dari enzim ini juga. Nah, dalam sel hati manusia terdapat enzim alkohol dehidrogenase. Enzim ini memainkan peran penting dalam proses detoksifikasi dengan cara mengkatalisis pemindahan atom hidrogen. Jadi di sini terjadi
enzim ini mengkatalisis. Apa yang dikatalisis? Atom hidrogen dari molekul etanol atau alkohol ke molekul NAD+. Jadi dari etanol ke NAD+. Sehingga etanol diubah menjadi asetaldehid. Nah, yang menjadi pertanyaannya berdasarkan jenis reaksi kimia yang dikatalisnya, kelompok klasifikasi enzim dari percobaan tersebut yang manakah yang tepat untuk alkohol dehidrogenase. Jadi di sini terjadi reaksi katalisis. Katalisis dari etanol itu menjadi asetaldehid. Nah, sehingga ini kalau di dalam pengklasifikasian tadi dari 6 kelas itu yang manakah yang masuk dari klasifikasi tersebut. Untuk percobaan ini dari etanol menjadi asetaldehid. Ini menggunakan dehidrogenase. Jadi di sini terjadi yang namanya reaksi reduksi, terjadi reaksi oksidasi. Jadi terjadi yang namanya reaksi redoks. Nah, berarti ini masuknya ke dalam klasifikasi oksidoreduktase. Jadi ada oksidasi, ada reduksi dari pengubahan. Dengan cara mengkatalisis pengubahan atom hidrogen dari molekul ini ke molekul NAD+. Sehingga ada perubahan dari etanol menjadi asetaldehid. Jadi klasifikasi yang paling tepat adalah di oksidoreduktase. Baik, itu untuk contoh soal yang kedua. Nah, sekarang Kakak kasih contoh soal yang terakhir. Di contoh soal yang ketiga, kita akan melihat soalnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada praktikan seorang siswa yang melakukan proses praktikum dengan menggunakan hati ayam. Hati ayam untuk ini ekstrak hati ayam untuk menetesinya dengan larutan hidrogen peroksida atau H2O2. Setelah ditunggu beberapa saat, praktikan tersebut mendapati bahwa tidak ada gelembung. Tidak ada gelembung gas oksigen maupun perubahan suhu yang terbentuk di dalam tabung reaksi tersebut. Nah, apa yang terjadi? Seharusnya hati ayam di sini dikatakan kaya akan enzim katalase. Katalase tadi mengubah H2O2 ini menjadi oksigen dan H2O. Jadi H2 ini adalah racun ya. Jadi zat yang beracun yang harus dikatalisis oleh enzim katalase untuk mengubahnya menjadi zat yang tidak berbahaya. Tapi di sini dikatakan tidak ada reaksi, tidak terbentuk gelembung gas, artinya ada reaksi atau tidak ada terjadi perubahan suhu, sehingga di sini tidak terjadi reaksi sama sekali. Apa yang menyebabkan ini bisa terjadi? Kita baca opsinya, suhu tinggi merusak struktur 3 dimensi protein enzim sehingga terjadi yang namanya denaturasi. Suhu tinggi terjadi denaturasi. Kemudian yang kedua, suhu tinggi mempercepat laju reaksi. Jadi suhu tinggi itu tidak mempercepat laju reaksi karena suhu enzim itu sangat spesifik. Suhu tinggi mengubah enzim katalase menjadi inhibitor non-kompetitif. Ini juga tidak tepat karena suhu tinggi itu pastinya akan merusak enzim. Suhu tinggi menurunkan energi aktivasi. Ini enzim tidak bekerja karena di sini pakai suhu tinggi semua. Jadi ini kurang tepat ya. Nah, yang terakhir, suhu tinggi mengubah sifat kimia H2O2 menjadi senyawa yang resisten terhadap enzim. Ini juga tidak ya. Jadi ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat terkait dengan suhu tinggi itu akan merusak struktur dari enzim sehingga menyebabkan yang namanya denaturasi. Nah, itu tadi beberapa contoh soal yang diprediksikan mirip dengan soal-soal TKA. Jadi adik-adik sudah bisa melihat bagaimana contoh model soal dari soal-soal TKA sebelumnya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kakak sampaikan hari ini terkait dengan materi enzim. Nah, enzim ini masih berkelanjutan lagi di bagian kedua.
Nah, jangan lupa adik-adik tonton juga video berikutnya ya setelah videonya tayang. Baik, untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kakak akan akhiri sesi materi kita pagi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.